9 Januari 2021. Lanjut. Senin 11 Januari 2021. Lanjut. Selamat pagi, Senin pagi, jam 4:15. Selamat makan. Makan malam sambil buat buka puasa. Mantap. Selasa 12 Januari 2021. Lanjut. Makan siangnya seperti ini. Selamat makan. Makan malam seperti ini. Selamat makan. Itadakimasu. Rabu 13 Januari 2021. Lanjut. Makan siangnya makan siang. Mari makan. Itadakimasu. Makan malamnya seperti ini. Yuk makan. Mari makan. Itadakimasu. Kamis 14 Januari 2021. Yuk lanjut. Makan sahur pakai ini. Yuk makan. Mari makan. Makan malam sekalian berbuka. Selamat makan, selamat berbuka. Jumat 15 Januari 2021. Yuk lanjut. Makan malamnya, makan malam. Yuk mari makan. Itadakimasu. Sabtu 16 Januari 2021. Yuk lanjut. Makan siang. Yuk makan, mari makan. Itadakimasu. Makan malam. Mari makan. Minggu 17 Januari 2021. Yuk lanjut. Makan siang. Silakan makan, selamat makan. Makan malam. Yuk, mari makan. Itadakimasu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya melanjutkan untuk rangkuman turun berat badan yang sudah saya jalanin sekitar dari tahun 2020 bulan November, tepatnya itu di tanggal 7 November 2020. Untuk bulan ini video sebelumnya itu di tanggal 4 atau 5 gitu. Terus untuk rangkuman ini saya mulai itu dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 18 Januari 2021.
Untuk metodenya saya menggunakan intermittent fasting, atau mungkin kalau misalkan memang jadwal yang mengharuskan saya untuk sarapan atau segala macam lain halnya, itu ya mau nggak mau saya defisit kalori untuk beberapa hari. Tapi untuk selebihnya saya intermittent fasting. Itu untuk keterangannya bisa dilihat di internet, bisa di googling. Terus untuk yang terkenalnya sih punya Om Deddy Kobuzer, itu yang OCD-nya. Terus untuk intermittent fastingnya itu saya pakai jendela makan yang 8 jam. Terus kalau misalkan saya nggak keburu-buru, itu saya ambil yang di 6 jam. Saya belum pernah yang coba 24 jam full itu yang puasa terus jendela makannya cuma sejam, itu belum pernah. Walaupun di hari-hari saya sempatin yang seminggu 2 kali, itu saya di hari Senin Kamis itu saya tambahin untuk puasa, dan saya nggak berani sih untuk yang jendela makan 1 jam itu. Oke, lanjut. Yang pertama itu rangkuman pertama di pola makan. Pola makan itu saya, karena tadi saya bilang di jendela makan 8 jam atau 6 jam sehari, itu saya mau nggak mau, bukan mau nggak mau, memang harus di apa ya, kebiasaan, harus membiasakan diri itu makan tuh 2 kali sehari di jam, biasanya kalau misalkan 8 jam di jam 10 sama jam 6. Kalau misalkan yang 6 jam saya ngambil di jam 12 sampai jam 6. Itu jendela makan yang boleh dimasukin kalori setiap saat kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu olahraga itu, kalau saya sih sesempatnya aja. Kalau misalkan 1 minggu cuma bisa sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali, itu ya udah. Olahraga yang saya lakuin biasa itu paling cuman kardio, lari aja sih. Lari keliling gang gitu di perumahan kayak gitu. Nggak belum yang sampai nge-gym atau segala macam, atau angkat beban gitu. Paling ditambah-tambah push up gitu. Kalau yang sebelumnya itu saya melakukan kayak yang push up, plank, terus segala macam jenis untuk melatih perut. Itu untuk minggu-minggu ini saya belum lanjutin lagi. Paling terakhir itu yang cedera saya yang di apa ini, yang di apa ini, di lutut ya, di betis itu. Kemarin sempat cedera di betis, tapi alhamdulillah udah membaik. Jadi untuk olahraga larinya tuh bisa lanjut lagi. Itu kurang lebih maksimal saya untuk olahraga itu seminggu 5 kali, karena saya ngambil jam istirahatnya itu di Senin sama Kamis kayak gitu. Terus untuk yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, untuk istirahat ini saya biasanya untuk malamnya saya dari jam 9 atau 10, maksimal di jam 11 udah tidur, karena di pagi hari sudah melakukan aktivitas. Jadi untuk paginya saya udah bisa bangun di sekitar jam setengah 4, atau paling maksimal tuh jam 4. Jadi untuk aktivitas pagi alhamdulillah sekarang tuh udah nggak ada kendala lagi, karena memang di malamnya udah tidur lebih cepat ya kayak gitu. Untuk selanjutnya paling saran-saran sih, oh iya, saya mau menghimbau juga ini. Saya di sini cuma sharing-sharing aja, tidak untuk apa ya, tidak di apa ya, tidak merekomendasi untuk diikutin, karena memang kalau misalkan ada apa-apa saya juga nggak bisa apa ya, gimana tanggung jawabnya juga. Maksudnya
karena karena apa ya, cara-cara orang kan beda-beda, terus tubuh orang juga kan masing-masing, nggak selalu ini sukses di si A, ini sukses juga si di B, itu gak selalu kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang mau ngikutin, itu lebih baik mau mau, mau kontrol langsung ke dokter, itu lebih lebih diutamakan sih. Tapi kalau misalkan cuman sharing-sharing ya, saya atau teman-teman kalian bisa menyarankan, tapi itu juga cuman di permukaan aja, nggak, kalau misalkan ada yang nyuruh harus ini harus itu ya, agak agak susah juga sih untuk ngikutinnya. Terus selanjutnya, tadi belum ya untuk saran-sarannya. Yang pertama itu sesuaiin sama aktivitas setiap harinya gitu. Kalau misalkan aktivitasnya terlalu padat ya, mau nggak mau kan harus, misalkan harus sarapan, itu kembali lagi, karena kan menurunkan berat badan atau diet juga kan banyak caranya. Ada yang uh, defisit kalori, ada intermittent fasting dan sebagainya. Itu kan banyak cara. Itu silahkan dicari-cari juga di video yang profesional. Kalau saya kan hanya menceritakan apa yang saya sudah jalanin, karena juga kebetulan saya juga nggak nanya-nanya ahli gizi atau dokter. Saya cuma merangkum apa yang profesional lakukan atau beberapa saran dari teman, dan saya apa ya, merangkum semua saran-sarannya, dan saya bikin aturan, bukan aturan, saya bikin program saya sendiri gitu. Karena di setiap harinya kan aktivitas orang kan macam-macam, dan daya tahan tubuh juga kan nggak semuanya sama gitu. Terus untuk selanjutnya yang kedua, vitamin yang cukup ini penting banget, karena kondisi kita lagi kayak begini, apalagi cuaca juga mulai, sekarang di Januari ini mulai penghujan ya. Pokoknya untuk vitamin dan daya tahan tubuh juga harus diperhatikan. Lanjut di ketiga, air putih itu sangat penting banget sih kalau saya, karena saya ngelakuin intermittent fasting. Itu kalau misalkan lagi belum saatnya jendela makan, saya bisa minum, dan untuk menganjal lapar tuh berguna banget. Terus selain itu air putih juga katanya bisa membakar lemak juga, atau pokoknya saya cuma denger aja sih dan sedikit baca. Terus untuk selanjutnya yang keempat, lingkungan yang suportif tuh sangat ngaruh banget. Kalau misalkan ada di tongkrongan atau di keluarga tuh nggak ngedukung, agak repot juga ya, kadang kan diceng-cengin gitu atau diledek-ledekin. Tapi ya kalau misalkan memang mentalnya kuat ya silakan, nggak masalah sih sebenarnya ya. Tapi ya itu sih, karena kan ini ya, kalau saya sendiri ini bukan cuma buat diet sesaat gitu, pengennya itu lanjut, jadi habit gitu, jadi ya yang dilakukan sehari-hari gitu. Pengennya tuh kayak gitu, dan dari mulai makan nggak berlebihan, istirahat cukup, minimal itu sih, gaya hidupnya yang ya sedikit lebih sehat lah kurang lebih. Apalagi ya, kayaknya segitu aja sih. Kalau misalkan nanti ada perkembangan, goal saya belum tercapai juga. Terus untuk di akhir video saya mau ngasih hasil yang di tanggal 18 Januari, dan belum mencapai, karena kan goal saya kan, saya coba ngasih target itu di berat 73 kg. Itu belum baik, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap berpikir positif, terus juga jaga kesehatan.
terus apa ya, jaga lingkungan. Apa sih? Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 18 Januari 2021. Yuk, bisa lanjut. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah mampir.